Sahib kawan-kawan, lur-dulur sadayana, salam berkah. Kebetulan sekarang di bulan Ramadan ya, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Semoga puasa kawan-kawan lur-dulur hib dilancarkan dan juga dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan memfermentasi, memanfaatkan ini nih kawan, gedebog atau gebog atau batang pohon pisang ya, gebog jauh kalau orang Sunda bilang ya. Nah ini sebagai pakan alternatif, semisal nggak ada sayuran, buah-buahan ya, kayak pepaya dan lain-lainnya, ini bisa dimanfaatkan karena insya Allah kalau pohon pisang ini banyak dijumpai ya di sekitar kita, dan ini bisa dimanfaatkan kawan untuk pakan alternatif kepik dan ulat Hongkong gitu. Nah, supaya untuk lebih awet lagi dalam penyimpanannya, tahan beberapa minggu bahkan bulan, kita akan coba memfermentasikannya kawan. Kebetulan di sini gebog pisangnya ya, kurang lebih 5 batang pohon pisang, lebih tepatnya ini anak pohon pisang ya. Jadi pohon pisang yang masih muda, kurang lebih seukuran betis orang dewasa. Dan ini dikupas dulu lapisan batang pisang bagian luarnya, dan hanya diambil bagian dalamnya saja yang benar-benar empuknya aja gitu. Kalau lapisan luarnya dibuang saja gitu kawan. Dan ini udah dicincang, udah dipotong kecil-kecil, dan sebelum dipotong pun si batang pohon pisang tadi didiamkan dulu kurang lebih 2 hari 2 malam kawan, untuk lebih meminimalisir kadar air dan juga kandungan getahnya ya. Nah di sini mencoba akan memfermentasikan dengan cairan efektif mikroorganisme 4 atau E4 ya, dan juga molase gitu. Jadi E4 ini kawan merupakan cairan probiotik mikroorganik atau cairan bakteri yang sementara ini bakterinya itu bakteri pingsan ya, dan akan dihidupkan menggunakan molase atau sari tetes tebu. Nah, kalau nggak ada molase bisa dimanfaatkan gula merah, gula aren, gula kawung ya, atau kalau nggak ada juga bisa menggunakan gula putih ya, gula tebu yang dicairkan gitu. Nah, dan di sini campurannya adalah E4, molase, dedak kurang lebih 1 gayung ya, atau 1 gayung ini ukuran kurang lebih 1 liter kawan, dan juga pur ayam ya. Ini pur ayam yang biasa saja, H12L kawan. Nah, salah satu fungsi fermentasi itu selain untuk mengawetkan bahan pakan ya, bisa bertahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu, juga salah satunya adalah lebih meningkatkan nutrisi dari pur ayam yang tadinya biasa-biasa saja. Nutrisinya sangat biasa gitu karena ini pur ayam murah ya. Dengan adanya fermentasi ini akan meningkatkan nutrisi dari kandungan pur ayam itu sendiri, akan sebanding dengan pur ayam yang berkelas lah, yang mahal, yang bagus ya. Nah karena ini untuk pakan bukan hanya ulat Hongkong, juga untuk kepik, maka saya akan mencampurkan egg stimulan kawan. Nah, di sini fungsi egg stimulan di sini untuk mempersubur jumlah kepik bertelur ya.
Di sini ekstimulan sebenarnya digunakan untuk ayam, tapi sangat cocok untuk kepik dan ulat hongkong juga. Juga di sini disediakan campuran lain yaitu pitacik ya sebagai vitaminnya. Karena di sini pitacik kebetulan saya belum menyetok ini Piterna ya. Kalau ada Piterna itu lebih bagus kawan. Seperti itu. Nah sebelumnya nah ini kawan, ini fermentasi yang udah disiapkan, cairan campuran dari EM4 dan molase ya, yang udah ditampung dalam wadah botol kurang lebih ukuran 2 liter dan udah disimpan juga di penyemprot ya. Nah, jadi nanti tidak usah mencampur lagi ini. Dan ini cairan ini perlu diketahui kurang lebih udah 1 kali 24 jam dibiarkan dulu kawan. Di sini kawan, saya akan mencampur juga gitu ya, bukan hanya irisan gedebok pisang, tapi akan dicampur juga dengan daun ini nih kawan nih. Ini namanya kalau di daerah saya disebutnya pepaya Cina ya, pohon atau batang atau daun pepaya Cina gitu. Nah ini sangat bagus untuk sebagai sayuran untuk ternak kawan, untuk ayam, bebek, kambing, domba, sapi, termasuk ulat dan kepik, ulat Hongkong, ulat Jerman, ulat kandang, perulatan. Itu kawan, ini bunganya seperti ini. Ini bunganya, bentuk bunganya seperti ini. Ini buahnya kayak pepaya tapi kecil. Sebelumnya kita cek dulu kawan, ini hasil fermentasi kurang lebih 4 hari ke belakang ya. Di konten sebelumnya saya membuat video berupa fermentasi ampas tahu kawan. Nah ini sampai saat ini udah pas 4 hari ya. Sambil kita cek itu seperti apa, apakah berhasil atau tidak gitu. Kita buka dulu kawan. Nah ini kawan, alhamdulillah nih fermentasi ampas tahu 4 hari ke belakang tuh alhamdulillah sukses, berhasil. Ciri-cirinya berhasil adalah pertama ketika dibuka itu tidak terlalu banyak mengandung gas ya, dan ketika dicium pun aromanya itu enggak aroma pesing atau enggak aroma basi, tapi lebih mirip-mirip aroma tape kawan gitu. Nah ini cirinya fermentasi berhasil kawan, alhamdulillah nih. Aromanya aroma tape kawan, dan seharusnya setelah 3 hari itu dibuka ya, tapi jangan terlalu lama untuk selain mengecek apakah berhasil atau tidak gitu, juga untuk memberi udara sebentar aja, jangan terlalu lama, usahakan kurang dari 1 menit kawan ya gitu, karena ini harus selalu tertutup rapat alias kedap udara kawan ya. Jadi ketika akan mengambil untuk pakan pun itu secepatnya diambil dan secepatnya ditutup kembali gitu. Dan setelah kurang lebih 3 hari bisa dicampur lagi nih dengan cairan E4 aja ya, bisa dituangkan aja nih kayak gini, biarkan aja lalu tutup kembali gitu, nggak usah diaduk-aduk lagi gitu kawan. Alhamdulillah berhasil, dan mari kita tutup kembali serapat-rapatnya kawan. Saya akan mencampurkan dulu ini ya
X stimulan kawan ke dalam dedak, dan X stimulan ini bentuknya serbuk kawan. Lalu diaduk-aduk dulu, diaduk-aduk sampai merata ya. Nanti dicampurkan ke gedebuk pisang tadi gitu kawan. Fungsinya ini untuk tadi ya, mempersubur kepik dalam bertelur. Oke, selanjutnya ini pur ayam H12L, pur ayam yang biasa-biasa aja ya, akan dicampur dengan pitacik kawan, sebagai vitaminnya. Oke, pitacik di sini untuk vitamin, juga untuk mengurangi stres ternak ya, ulat dan kepik gitu, penambah daya tahan juga. Dicampur-campur. Lalu ditambahkan ini hijau-hijaunya menggunakan tadi ya, apa itu, daun pepaya Cina. Nah, setelah itu diaduk-aduk dahulu sampai benar-benar merata ya, antara daun pepaya Cina, dedak padi, lalu pur ayam, hingga menjadi satu dengan gedebuk pisang ini, gedebuk pisang ya, seperti itu. Dicampur-campur dulu. Nah, setelah dirasa udah merata ya, antara campuran pur ayam dan dedak padi yang udah dicampur dengan X stimulan dan pitacik tadi, lalu kita sambil diaduk-aduk lagi, sambil disemprot menggunakan cairan fermentasi E4 dan molase yang udah dibiarkan kurang lebih 24 jam dan dimasukkan ke alat penyemprot ini. Lalu tinggal disemprot-semprot secara merata sambil diaduk-aduk. Nah, seperti itu teman. Disemprot, diaduk, disemprot, diaduk, terus seperti itu. Nah, kurang lebih ini ukuran sebanyak ini kurang lebih akan menghabiskan cairan fermentasi E4 dan molase kurang lebih 1 literan kawan. Ini 1 liter akan habis ya, seperti itu. Lalu disemprot-semprot, diaduk. Ini kalau jumlah kecil ya, di gini aja, disemprot lalu diaduk, disemprot diaduk terus saja seperti itu. Kecuali misal kalau skala besar itu akan memakan waktu lama untuk proses seperti ini, maka bisa jangan disemprot tapi langsung diguyur aja, ditumpahkan aja lalu diaduk-aduk. Lakukan hal seperti ini sampai benar-benar merata, semua tersiram, tersemprot ya. Nah, dan ini hasilnya kawan. Alhamdulillah, dirasa udah rata lah, udah merata tercampur. Nah, kalau udah gini tinggal kita memasukkannya ke wadah gitu. Nah, salah satu syarat utama keberhasilan fermentasi adalah ditutup rapat dalam sebuah wadah dan jangan ada udara yang masuk. Itu harus kedap udara ya, harus hamba udara gitu. Lalu kita dituangkan secara merata dan harus benar-benar padat kawan. Kenapa ini harus benar-benar padat kawan, ditekan-tekan ya. Ini dimaksudkan untuk mencegah adanya
udara palsu ya, atau udara yang diam di sela-sela gedebok pisang, daun pepaya Cina, dan pur ayam juga dedak padi ini. Campurannya ini jangan sampai ada udara yang diam di sela-selanya. Jadi harus benar-benar padat, karena dikhawatirkan ini ketika ada udara ya, itu akan gagal fermentasinya. Karena salah satu kunci keberhasilan fermentasi yaitu tadi harus benar-benar hampa udara, kedap udara ya. Nah, kalau dirasa udah pas, ini bisa disiramin dulu sekali lagi. Dan ini masih tersisa segini kawan, dan tadi kurang lebih menghasilkan 1 liter lah, karena ini ukuran 2 liter ya, dan sisa segini, kurang lebih 1 liter ya dihabiskan untuk memfermentasikannya. Nah, untuk menjaga supaya kedap udara tadi, maka saya mengakalinya dengan ini kawan. Nah, jadi bisa dibungkus menggunakan tutup plastik ya, lalu diikat dengan menggunakan tali. Nah, bisa tali apa aja yang benar-benar kuat. Kebetulan di sini saya menggunakan tali ini nih, bekas karet ban dalam motor ya, seperti itu. Lalu diikat dan dibiarkan kurang lebih minimal 3 hari ya, maksimal 5 hari. Jangan dulu dibuka, jangan dulu dikasihkan untuk pakan ya. Dan ini pakan alternatif kawan, fermentasi gedebok pisang ini untuk selain kepik dan ulat Hongkong juga bisa untuk ayam, burung, bebek, kambing, domba, sapi, dan ternak yang lainnya kawan. Setelah terikat seperti ini ya, nanti kita ikat, itu dibiarkan dulu minimal 3 hari maksimal 5 hari ya, jangan dulu buka gitu. Selama kurang lebih 3 sampai 5 hari ini disimpan di tempat yang teduh ya, dalam artian jangan tersorot langsung sinar matahari, seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Salam berkah.